Kembali lagi bersama saya Evi, saya seorang fisioterapis wanita. Jadi hari ini sebelum kita memulai latihan kita hari ini, aku mau sedikit cerita ya tentang kenapa sih aku bisa seneng banget yang namanya nge-fitness atau nge-gym. Jadi sebelumnya dulu, karena aku ini seorang fisioterapis, banyak menangani pasien stroke dan pasien-pasien lainnya, aku tuh gampang banget yang namanya ngerasain capek. Yang pertama itu. Terus yang kedua, aku sering mengalami keluhan nyeri area leher sama punggung bagian atas ya. Kalau orang Jawa itu bagian suwiwinya itu yang biasanya sakit. Jadi biasanya nyeri itu selain di area leher sama punggung atas, biasanya ada nyeri yang menjalar sampai ke pergelangan tangan aku. Nah kemudian karena aku basicku sebagai fisioterapis, karena aku juga ngerti ya bagian otot dan sendi, aku tahu nih ternyata aku tuh otot-otot bagian core-ku itu tuh lemah banget, sehingga menyebabkan apa sih, dia itu tuh overuse dan menyebabkan tegang. Nah kalau seandainya otot itu dalam keadaan lemah, nggak dikuatin, mau kita treatment kayak gimana pun itu nggak akan mengurangi masalah tersebut. Jadi nyerinya bakal akan hilang timbul terus. Maka dari itu semenjak aku banyak keluhan sekali, banyak keluhan nyeri dan sering hilang timbul, dan karena mengganggu aktivitas aku banget, akhirnya aku memutuskan untuk melakukan latihan penguatan. Jadi aku mulai rajin fitness, dan asalkan teman-teman tahu ya, ketika aku melakukan fitness itu dalam 1 bulan, aku langsung ngerasain hal yang banyak banget yang aku tuh nggak nyangka sebelumnya, walaupun aku seorang fisioterapis. Jadi yang pertama, aku ngerasa badan aku lebih enteng. Jadi aku tuh lebih seger, aku lebih buger, kemudian aku lebih bisa mengontrol emosi aku mindsetku itu lebih baik. Terus kemudian selain itu aku ngerasa lebih sehat, terus aku nggak gampang capek, dan yang pastinya teman-teman tahu aku sudah jarang banget ngerasain yang namanya nyeri, baik itu nyeri leher, nyeri punggung dan lain sebagainya. Aku tuh udah nggak pernah ngerasain itu lagi. Terus aku tuh dulu tuh sering banget ya, gampang banget kena flu. Jadi kalau pagi gitu ada udara dingin, aduh aku tuh langsung banget yang namanya bersin dan batuk. Tetapi setelah aku ngelakuin fitness secara rajin dan aku jadiin sebagai lifestyle ditunjang sama makanan yang sehat, aku udah nggak pernah sakit, udah nggak pernah batuk pilek. Bahkan ketika di musim hujan sekalipun ya aku tetap fine aja. Bahkan aku bisa bekerja 2-3 kali lebih produktif ya teman-teman, karena aku kerja itu dari jam 5:30 pagi sampai jam 10 malam itu, dan itu non-stop. Aku bekerja secara fisikal ya, jadi aku bener-bener ngelatih orang, bergerak ke sana ke sini, jarak dari tempat kerja ke kos aku pun jauh. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau seandainya teman-teman punya masalah yang sama, biasanya cewek-cewek gampang banget lah pokoknya punya keluhan, karena memang dari komposisi tubuhnya kan dia juga memang lebih lemah ya dibandingkan cowok. Latihan-latihan di tempat gym, baik itu untuk upper body atau lower body, itu sangat berguna banget loh teman-teman buat kalian. Selain kalian itu bakal sehat, ngurangin resiko nyeri-nyeri yang bakal kalian rasain, kalian juga bakal dapat bonusnya apa sih? Badan kalian tuh lebih singset, lebih kencang, dan pastinya bentuk tubuhnya lebih bagus. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk selalu latihan. Intinya pokoknya kalian harus tetap olahraga lah. Jadikan olahraga itu sebagai lifestyle kalian. Karena selain kalian dapat sehat, kalian juga dapat bonus body yang bagus. Yang jelas lemaknya juga akan berkurang. Jadi kalau seandainya badan kalian sehat, kalian juga akan terhindarkan dari penyakit-penyakit kayak penyakit jantung, penyakit koroner, kemudian penyakit gula dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, terima kasih dan jangan lupa untuk ikutin latihan aku hari ini ya. Bye. Salam olahraga. Oke, hari ini ketemu lagi sama saya Evi, saya seorang fisioterapis wanita. Kemudian hari ini aku mau ngelakuin latihan untuk upper body. Hari ini aku mau latihan pertama, aku akan kasih latihan untuk bahu, dimana fungsinya kalau seandainya kita latihan penguatan ini, kita bisa menguatkan otot bahu. Sehingga kalau seandainya cewek nih, apa sih sebenarnya fungsi latihan bahu itu? Jadi kalau seandainya kita latihan bahu, selain bahu kita itu menjadi lebih kuat ketika kita itu berdiri, duduk, ataupun lagi ngapain aja, postur kita itu tetap bagus, tetap tegak. Dan
selain itu untuk para cewek yang kerja di kantoran itu bisa banget untuk mengurangi keluhan nyeri di area leher dan bahu serta punggung bagian atas. Maka dari itu hari ini yuk tonton terus video aku tentang latihan upper body. Yang pertama itu latihan standing dumbbell press. See it out? Ngikutin aktivitas aku hari ini, jangan lupa ya like dan subscribe di link channel YouTube ini. Thank you. Standing dumbbell press. Jadi fungsi latihan ini yaitu untuk menguatkan otot bahu bagian middle ya atau bagian tengah. Selain untuk menguatkan, kita juga bisa mengencangkan area bahu bagian tengah, karena kita tahu sendiri ya bahwa cewek itu sering banget ngeluh kalau tangannya itu besar dan bergelambir. Jadi latihan ini bagus banget buat cewek-cewek yang pengen mengencangkan atau mengecilkan area di bagian bahu bagian tengah. Kemudian latihan ini bisa dilakukan di rumah, jadi kita cuman butuh dumbbell aja, kemudian lakukan latihan seperti tadi, kemudian diulangi 10-15 kali dan dilakukan 4 set ya teman-teman. Kemudian jangan lupa postur tubuh kita harus tetap tegak, kemudian salah satu kaki kita ditempatkan di depan, jadi seperti ini, bahunya tetap, postur badan kita tetap tegak, kemudian posisi perut itu adalah terkunci, jadi core-nya benar-benar harus selalu on, kemudian posisi tangan itu adalah 90 derajat agak ke depan, dan posisi dumbbell harus tetap lurus ya teman-teman, baik saat kita mendorong ke atas ataupun ke bawah. Jadi teman-teman tetap stay tune untuk latihan di form yang kedua. Yesterday was my favorite place, but today I don't see nobody. All alone, no familiar face. Bentuk latihan yang kedua tetap ya, hari ini kita mau latihan untuk penguatan otot bahu dan pengencangan otot bahu. Yang kedua ini nama latihannya adalah dumbbell side lateral. Tetap ini latihan yang sangat mudah banget dan bisa dilakukan gak hanya di gym. Jadi teman-teman bisa banget lakukan latihan ini di rumah. So, sebelum aku lanjut ke latihan yang kedua, jangan lupa like dan subscribe di link lateral tadi kita terfokus menguatkan dan mengencangkan otot bahu bagian medial. Jadi bagian yang tengah aja ya. Beda dengan latihan yang bentuk pertama tadi. Kalau bentuk yang pertama tadi selain untuk memperkuat dan mengencangkan otot bagian medial, itu juga ada kita menguatkan dan mengencangkan otot bagian tricep. Tricep itu otot di bagian lengan bagian belakang sini yang biasanya cewek itu suka bergelambir. Nah, itu bagian situ juga ikut terkencangkan sehingga teman-teman bisa banget mencoba dua bentuk latihan ini. Dan tetap ya, kita lakukan 10-15 kali repetisi dan dilakukan sebanyak 4 set. Teman-teman harus coba ya. Latihan yang kedua, jadi untuk bentuk latihan yang kedua ini untuk starting posisinya yaitu berdiri selebar bahu ya, posisi ujung kaki menghadap ke depan. Kemudian teman-teman saat melakukan up, jadi waktu gerakan tangannya ini diangkat, itu posisi kelingking yaitu lebih tinggi dibandingkan posisi ibu jari ya. Jadi seperti ini, kemudian kita tarik nafas, kemudian hembus. Seperti itu kita lakukan 10-15 kali dan dilakukan sebanyak 4 set. Kemudian kita juga bisa sambung ke bentuk latihan ketiga untuk otot bahu bagian depan. So, check it out. Jangan lupa sebelum kita lanjut ke bentuk latihan selanjutnya, like dan subscribe di YouTube. But today I don't see nobody. All alone, no familiar face. Need someone to be right beside me. 7 days and 20 hours since you left. Different
rise. Your voice still Latihan yang popping ketiga in ini my namanya dumbbell front raises ya teman-teman. Jadi fungsi dari latihan ini yaitu untuk menguatkan otot bahu bagian depan atau deltoid bagian depan ya. Jadi nanti teman-teman cukup berdiri, kakinya dibuka selebar bahu, tetap ya ujung kaki menghadap ke depan, kemudian ambil dumbbellnya, kemudian dihadapkan ke depan, lengan harus lurus membentuk sudut 90 derajat, dan jangan lupa tetap core-nya harus dikunci, otot perut harus selalu dikontraksikan, dan jangan lupa dilakukan 10-15 kali gerakan, diulangi sampai 4 set, dan jangan lupa tarik nafas ketika kita mengangkat dumbbell ke depan bulan 2. Dreaming about those days with you. I can't stand that you ain't here with me. My life's a mess all because of you. Need you now to be Kita udah right. ngelakuin 3 kali latihan tadi, terus udah aku ulang sebanyak 4 set ya. Apa yang aku rasain, jadi teman-teman kalau seandainya habis ngelakuin ketiga bentuk latihan ini, rasanya yaitu kemeng, panas di area bahu, baik itu di bagian tengah maupun depan, rasanya kemeng, capek banget, panas. Tetapi teman-teman jangan khawatir karena hasilnya nanti bakal memuaskan sekali. Jadi buat teman-teman cewek jangan lupa ya, kalau seandainya pengen punya lengan yang singset, lengan yang kenceng dan oke, jangan lupa untuk melakukan latihan ini. Oke, stay tune di link YouTube ini. Jangan lupa like dan subscribe, oke? Oke, kita lanjut ke latihan terakhir ya. Jadi adalah bentuk latihan untuk bahu, dimana latihan ini namanya adalah rear deltoid. Jadi fungsinya adalah untuk memperkuat dan mengencangkan otot bahu bagian samping dan belakang ya. Ini bisa banget dilakukan buat teman-teman yang sering banget juga ada keluhan nyeri bagian leher ataupun punggung bagian atas. Latihan ini bagus banget untuk mengurangi nyeri tersebut. Selain itu, selain kita dapat mengurangi atau menurunkan resiko nyeri tersebut, kita juga bisa mengencangkan area bahu bagian belakang sehingga lengan dan bahu kita tidak bergelambir. Sehingga kalau bagi teman-teman wanita nih yang suka banget pakai tank top ataupun suka pakai gaun, jangan khawatir karena nanti bahunya akan terlihat lebih indah, lebih seksi, dan pastinya lebih oke dalam berbusana. Sebelumnya ketika kita mau melakukan latihan rear deltoid ini, posisi kita membuka, jadi posisi ujung kedua kaki kita menghadap ke depan ya. Kemudian kita sedikit fleksi atau menekuk kedua lutut kita seperti ini, dan posisi bahu kita badan kita condong ke depan. Tetapi ingat ya, jangan lupa untuk selalu mengunci otot perut kita. Jadi core-nya harus selalu on. Kemudian setelah itu kita jangan lupa untuk open chest. Jadi dadanya tetap tegak dalam melakukan latihan ini. Nanti teman-teman pegang dumbbellnya seperti ini, diletakkan di bawah seperti ini, posisinya tetap seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dari samping teman-teman bisa lihat. Kemudian kita akan lakukan open seperti ini, dibuka. Nah, ketika kita membuka ini, kita tarik nafas dulu, hembus seperti ini ya teman-teman. Jadi tetap harus posisinya tegak. Oke, tanpa panjang waktu, jangan lupa sebelum lihat latihan aku dari bentuk yang keempat ini, jangan lupa like dan subscribe di YouTube. I still hope, I hope you're coming back soon. You're coming back soon. Take me to another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land, magical, magical land. To another place where the fairy tales don't end. Magical, magical land, magical. Rasanya I'm so exhausted, tapi aku tetap semangat ngelakuin rutinitas aku setiap hari, yaitu aku tetap melakukan gym, yaitu biasanya sih aku 4-5 kali dalam seminggu. Jadi untuk yang hari ini memang aku fokus untuk latihan di penguatan bahu ya, bahu depan, bahu tengah, kemudian bahu bagian belakang. Jadi untuk teman-teman fitness mania yang mau menguatkan dan mengencangkan area bahu bagian depan, tengah, dan belakang, bisa melakukan 4 bentuk latihan tadi. Jadi selain teman-teman bisa melakukan di gym, sebenarnya latihan ini gampang banget dia dilakukan di rumah. Jadi teman-teman cuma butuh aja untuk beli dumbbell aja. Jadi nggak ada alasan nih dumbbell yang kayak gini. Jadi teman-teman nggak ada alasan untuk skip latihan ya. Karena apa? Jadikan fitness ataupun olahraga itu sebagai lifestyle,
bukan suatu keharusan ataupun kewajibannya, tapi jadikan itu sebagai lifestyle. Karena apa? Selain kita itu dapat tubuh yang sehat, mindset yang oke, kita juga akan dapat apa sih? Bentuk badan yang oke. Oke itu yang apa sih? Ya mungkin kalau cewek-cewek pengen ya punya badan yang singset, seksi dan oke punya. Sehingga teman-teman jangan lupa untuk melakukan latihan baik untuk upper body maupun lower body. Teman-teman, aku akan sedikit cerita. Jadi aku tadi sudah melakukan 4 gerakan untuk penguatan otot bahu bagian depan, tengah, dan belakang. Rasanya kalau seandainya teman-teman benar-benar melakukan gerakan ini dengan benar, akan terasa panas dan kemeng di area bahu bagian tengah, belakang, dan depan ya. Terus jangan lupa juga ketika melakukan gerakan, jangan lupa untuk melakukan pernafasan. Jadi breath in dan breath out. Kemudian jangan lupa juga untuk mengontrol mengontrol bagian core. Jadi otot core kita harus selalu on untuk apa? Agar terhindar dari cedera juga. Jadi teman-teman jangan lupa tetap melakukan latihan dan melakukan rutinitas sehari-hari, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Kemudian terima kasih udah ikutin aktivitas aku hari ini. Jangan lupa, aku bener-bener pesan buat teman-teman bagi yang cewek-cewek. Karena apa sih? Karena banyak banget ya teman-teman cewek ini tuh khawatir banget. Biasanya itu lengan aku bergelambir banget. Karena ini pengalaman aku juga ya, ketika aku melakukan olahraga, bagian yang paling sulit, bener-bener paling terakhir ketika kita melakukan olahraga itu adalah bagian lengan. Bagian lengan itu adalah yang paling sulit kita kencangkan dan kita bentuk ototnya, nggak tahu kenapa. Jadi maka dari itu aku juga selalu menyempatkan, walaupun aku lagi latihan lower body, aku selalu menyempatkan untuk melatih bagian otot bahu depan, tengah, dan belakang untuk menghasilkan lengan yang singset dan oke punya. Jadi teman-teman, untuk next time aku janjiin untuk aku kasih latihan lagi bagian dada ya. Jadi bagian chest bagi teman-teman yang pengen banget punya bentuk dada yang oke, bentuk yang indah, agar ya pastinya biar lebih pede ya kalau pakai baju-baju ataupun meningkatkan kepedean kita. Tunggu aja YouTube aku next time. Aku akan bikin bentuk-bentuk latihan untuk penguatan dan pengencangan otot bagian dada. Stay tune dan jangan lupa ya like, subscribe di link YouTube ini. Bye bye, thank you so much. Salam olahraga.